memberi kita kehidupan, bahkan masih melindungi kita menjalani melalui tahun 2020 dan berada saat ini di tahun 2021. Anak-anak, kita diberikan Tuhan berbagai talenta, mari kita gunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian, Ku Diberi Kuasa. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di atas kerajaan surga, sungguh besar Engkau Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu, setiap rahmat-Mu yang Kau curahkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan, Engkau masih izinkan kami melakukan ibadah online ini Bapa untuk anak-anak kami sekalian Tuhan. Tuhan, kami ingin memuji dan menyembah-Mu Tuhan, biarlah setiap pujian yang kami lantunkan ini Tuhan menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan tak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau hadir dalam hati mereka Tuhan. Biarlah Engkau ikut Bapa, menyertai mereka Bapa dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Terpuji dan termulia nama-Mu Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Anak-anak, kita telah diberikan Tuhan berbagai macam talenta ataupun kelebihan yang gunanya untuk memuliakan nama Tuhan. Ingat, ketika kita diberikan talenta, maka kita harus mengembangkan talenta kita seperti perumpamaan talenta yang ada di dalam Alkitab. Nah, ketika kamu dapat masalah ataupun kendala, jangan langsung menyerah. Ingat bahwa Tuhan begitu besar kasih-Nya kepadamu, sehingga kamu
mendapatkan begitu banyak kelebihan. Untuk itu, mari kita angkat lagu pujian, Ku Tak Akan Menyerah. Anak-anak, kita akan menyambut firman Tuhan. Mari kita buka hati kita sambut Tuhan dengan kerendahan hati kita. Kita katakan pada Tuhan, Tuhan, ajar kami untuk lebih mengenal-Mu lagi. Mari anak-anak, kita bernyanyi, kita angkat lagu pujian kita, ajarku mengenal-Mu.
Shalom anak-anak Bapak semuanya. Salam jumpa kembali dalam ibadah kita yang perdana. Kita tadi telah memuji Tuhan dan Bapak sungguh senang kembali bisa berdiri walaupun melalui video kembali anak-anak menyaksikan ibadah, mengikuti ibadah, dan hari ini akan menyaksikan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sungguh Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Sebelum lebih banyak Bapak akan berbicara tentang firman Tuhan, Bapak rindu kita semuanya berdoa. Kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kembali Tuhan kami berjumpa dalam ibadah kami di tahun ini, di semester yang baru Tuhan. Tahun yang baru Tuhan berikan bagi kami. Kami mau lebih lagi Tuhan, sungguh-sungguh akan mengikut Engkau Tuhan. Berkati kami Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini. Firman-Mu yang akan kami dengarkan, Kau memberkati Tuhan. Oleh firman-Mu menjadi pelita bagi kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, dan berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, anak Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sungguh sukacita yang luar biasa Bapak rasakan kembali bisa berjumpa dengan anak Bapak hari ini. Kenapa seperti itu Pak? 1 tahun berlalu dengan situasi yang kita lewati, dengan keterbatasan kita berjumpa tidak bisa karena adanya COVID, bisa kita lewati semuanya. Dan hari ini berjumpa kembali dalam tahun yang baru, situasi yang baru, dan pastinya berkat Tuhan, berkat-berkat yang makin baru dalam hidup kita. Anak-anak Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelumnya selamat tahun baru semuanya bagi anak Bapak dan semua orang tua juga yang menyaksikan mengikuti ibadah hari ini. Semuanya biarlah kita semakin diberkati oleh Tuhan. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama, kita akan membahas sebuah firman Tuhan pada hari ini dengan tema talenta. Apa yang Tuhan maksud pada di awal semester ini, di awal kita berjumpa dalam ibadah kita hari ini dengan mengangkat sebuah tema, talentaku. Mari kita buka dulu Alkitab kita dalam Matius pasal 25 ayat ke-14 sampai ayat 30. Apa kata firman Tuhan di sini? Matius pasal 25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Nah, anak-anak Bapak, ayatnya begitu panjang, kita tidak akan baca sekali semuanya. Tapi nanti Bapak harapkan semuanya anak-anak kami bisa membacanya di rumah masing-masing. Mari pahami apa maksud Tuhan di sini. Kita akan baca satu ayat saja pada ayat yang ke-29. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Kita baca ayat 29 saja. Kita baca secara bersama-sama. Saya rindu semua anak Bapak bisa mengikutinya dan membacanya bersama-sama. Mari kita baca hitungan ketiga. 1, 2, 3. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Sekali lagi Bapak baca. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Wow. Tema firman Tuhan hari ini berbicara tentang talentaku. Talenta ini berbicara tentang suatu karunia, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita miliki dan untuk kita kelola dalam kehidupan kita. Dalam firman Tuhan hari ini berbicara tentang perumpamaan tentang talenta. Bapak akan jelaskan singkat apa isi firman Tuhan ini. Ada seorang tuan yang mempunyai hamba-hamba. Tuan ini suatu ketika dia akan berangkat keluar kota dan dia memanggil 3 orang hambanya. Hamba yang pertama dipanggilnya. Nanti anak-anakku bisa baca di ayat yang ke-14. Seperti ini katakan, sebab hal kerjaan surga sama seperti seorang yang mau pergi ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15, yang seorang diberikannya 5 talenta. Nah, ketika seorang tuan ini akan pergi keluar kota, dia memanggil hamba-hambanya, "Ayo marilah ke sini." Panggilnya 3 orang. Yang pertama diberikannya 5 talenta.
5 kepercayaan diberikan kepada hamba yang pertama. Setelah diberikannya 5 talenta ini, yang kedua dipanggilnya dan diberikan 2 talenta. 2 kepercayaan diberikan kepada dia untuk dikelolanya. Dan yang ketiga dipanggilnya dan diberikan 1 saja talenta. 1 saja kepercayaan diberikan bagi dia untuk dikelolanya. Singkat ceritanya, tuan ini akan pergi keluar kota. Dalam perikop ini dijelaskan bahwa yang 5 talenta ini mempergunakan, seorang hamba yang mendapat 5 talenta ini mempergunakan, mengelolanya, bahkan melipat gandakan kepercayaan tuannya tadi. Demikian juga yang 2 talenta mendapat 2 talenta, dia lipat gandakan, dia bekerja keras, dia mengembangkan kepercayaan tuannya, mengembangkan talenta yang diberikan kepadanya, akhirnya dia mendapat 2 talenta lagi. Yang dapat 1 talenta malah berpikir buruk. Diberikan 1 kepercayaan, dalam pikirannya, enak kali tuanku itu, dikasihnya aku 1 talenta, nanti dia datang-datang, gak kerja, gak ngapa-ngapa, langsung minta upah sama aku. Biar aku kubur aja lah talentanya ini, simpan aja, nanti kalau datang dia gitu aja dikembalikan lagi. Ini suatu persepsi yang dimana sama-sama diberikan talenta, sama-sama diberikan berkat, sama-sama diberikan kepercayaan, tapi tidak bisa menjalankan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Nanti kalau anak-anakku baca di sini, makanya sampai di ayat 29 dikatakan, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Wow! Ternyata yang punya 5 talenta memberi, ketika tuannya datang, dimintanya pertanggungjawaban atas kepercayaan tuannya. Tuan, engkau memberikan aku 5 talenta dan aku menghasilkan 5 talenta lagi. Jadi Tuhan berlipat kali ganda. Dipanggilnya yang kedua, Tuhan memberikan aku 2 talenta, 2 kepercayaan, 2 berkat yang Tuhan berikan kepada aku. Dan aku lipat gandakan kembali, aku kerjakan kepercayaan itu, dan aku dapat 2 laba lagi. Akhirnya aku dapat berapa? 4 talenta. Datang yang 1 talenta, Tuhan, aku nggak ngapa-ngapain, Tuhan kasih aku talenta, di pikiranku enak lah Tuhan, aku yang bekerja, nanti Tuhan tinggal lagi. Apalah itu seperti itu. Makanya datang ayat 29 tadi kita baca. Ketika yang 5 diberikan kepercayaan, dia mempertanggungjawabkannya. Ketika yang 2 diberikan kepercayaan, dia mempertanggungjawabkannya. Ketika yang 1 diberikan kepercayaan, berkat, tapi tidak dipertanggungjawabkannya, maka itu diambil daripadanya dan diberikan kepada yang bisa bertanggung jawab. Nah, anak-anak Bapak yang terkasih dalam Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini adalah talentaku. Berarti kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Sekarang Bapak mau bertanya nih, apa sih talentamu? Apa sih kepercayaan? Apa sih berkat yang Tuhan berikan dalam hidupmu? Kalau dipikir-pikir, Pak, talentaku itu aku bisa bernyanyi, Pak. Aku bisa aku pintar, Pak. Aku bisa bernyanyi, Pak, dan lain segala macam. Banyak yang Tuhan kasih kepada kita untuk bisa kita pergunakan, pertanggungjawabkan kepada Tuhan nantinya. Bahkan kesehatan itu juga talenta yang Tuhan berikan kepada kita, berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Maka kesehatan yang kita miliki kita gunakan guna hormat kemudian bagi nama Tuhan. Nah, talenta-talenta yang tadi Tuhan berikan kepada kita ini nantinya seperti Tuhan tadi yang akan dituntutnya lagi kepada kita. Tuhan tadi itu adalah dalam pembahasan rohani kita adalah Tuhan sendiri. Dan hamba-hamba itu adalah kita-kita ini orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika Yesus akan berangkat ke surga, naik ke surga, maka Tuhan Yesus memberikan talenta-talenta, kemampuan-kemampuan kepada setiap umat manusia, yang nantinya dia akan datang kembali meminta pertanggungjawaban atas itu semua. Anak-anak Bapak yang terkasih dalam Tuhan, setiap manusia, Tuhan kasih talenta, Tuhan kasih kemampuan, Tuhan kasih sesuatu yang berharga yang bisa kita olah, kita pergunakan guna hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Permasalahannya sekarang kita mau nggak mempergunakan. Tuhan kasih kepintaran kepada kita.
Aku kan pintar, kan aku lagi belajar. Sekali aku baca aja itu gampang. Jadi kesombongan sama kita. Nah, hati-hati. Hati-hati di sini bisa Tuhan ambil itu daripada kita kalau kita nggak pergunakan dengan baik. Banyak hal yang Tuhan izinkan, yang Tuhan kasih kepada kita, yang Tuhan mau. Dari talenta itu kita bisa berguna bagi banyak orang. Supaya nantinya satu talenta yang Tuhan, contohnya nih, Tuhan kasih kita talenta, kita pintar nih dalam bernyanyi. Karena kita pergunakan, kita terus olah itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita gunakan itu untuk hal yang baik. Tuhan akan tambahkan talenta yang lain. Oh, Tuhan tambah, pintar kali sampai ini bernyanyi. Dan dia sering bersyukur kepadaku. Dia serius menggunakan suaranya untuk kemuliaan bagi nama aku. Aku tambahlah dia. Berikan dia kepintaran untuk bermain musik. Sekali kau belajar langsung paham. Wih, luar biasa. Seperti yang punya 5 talenta tadi dan 2 talenta tadi. Tuhan lipat gandakan. Kenapa? Karena dia berusaha untuk meningkatkan talentanya. Melipat gandakannya, maka Tuhan akan berikan. Tapi kalau kita nggak mau berkembang, Tuhan kasih memang semua kita talenta, Tuhan kasih semua kita kepercayaan, tapi kita nggak mau, tinggal 5 amat, kita jalani aja lah, bagaimana biasanya. Biarlah situ, nanti kan ketahuan juga ini tentang kayak mana-mana. Nggak mau berusaha, nah di sini Tuhan akan ambil. Dulu kau pintar, malas kau belajar, Tuhan ambil kepintaran itu dari kita. Dulu kau rajin, tapi sekarang mulai bermalas-malas, Tuhan ambil ke dalam. Akhirnya apa? Nanti akhirnya kalau di Alkitab kita dikatakan apa dikatakan di sana. Dan seketika, mohon maaf, di ayat yang saya bacakan kepada kita. Dia dikatakan di sana, sebab itu ambillah talenta itu daripada dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Nah, di ayat 28 ini yang dimaksud adalah si talenta yang punya talenta 1 tadi diambilnya daripadanya, udah tinggal 1 diambilnya lagi. Jadi apa punya dia? Gak ada apa-apa. Ya. Jadi di sini jelas anak-anakku harus paham apa yang Tuhan berikan talenta kepada kita, kita harus pergunakan. Kita harus gunakan itu sebaik-baiknya supaya Tuhan menambahkan kembali talenta-talenta yang lain. Talenta berbicara di sini adalah kepercayaan, berkat yang Tuhan izinkan kita nikmati, kita miliki. Aturannya kalau itu kita sadar itu berkat yang dari Tuhan, maka kita akan pergunakan sebaik mungkin supaya Tuhan menambahkan lagi berkat-berkat yang lain. Firman Tuhan ini sangat enak untuk kita paham, sangat menarik untuk kita pelajari di awal tahun ini. Berarti dalam konsep pikiran kita, dalam hati kita harus tekankan hari ini, Tuhan, terima kasih di tahun ini aku sudah masuk di tahun yang baru ini, melewati tahun-tahun yang lalu dan aku sehat sampai hari ini. Dan terima kasih buat talenta yang Tuhan berikan bagiku, aku bisa seperti ini, dan seperti ini. Aku mau mempergunakan ini sebaik mungkin Tuhan, dan aku rindu Tuhan tambahkan lagi talenta yang lain bagiku. Wow! Luar biasa, berarti kita mulai tahun ini dengan hal yang luar biasa supaya kedepannya semakin luar biasa kita dipakai oleh Tuhan. Amin. Ini menjadi suatu hal yang berharga bagi kita anak-anak. Jelas di Alkitab kita jelaskan ada 3 orang yang Tuhan kasih, Tuhan yang kasih kepercayaan. Ada 5 talenta, ada 2 talenta dan ada 1 talenta. Yang 5 talenta mempergunakan, melipat gandakannya. Yang kedua talenta juga mengerjakan dengan sungguh-sungguh, akhirnya dia mendapat berlipat kali ganda. Tapi yang 1 ini yang masalah. Janganlah kita merupakan orang-orang anak-anak yang apalaku. Sekarang intinya di sini Tuhan tidak akan pernah memberikan sesuatu kepada kita tanpa Tuhan melihat kemampuan kita. Tuhan tahu apa, Tuhan tahu siapa kita, dan Tuhan tahu sejauh mana kemampuan kita. Makanya Tuhan memberikan sesuatu kepada kita. Nah, ketika Tuhan mempercayakan itu, talenta itu kepada kita, tinggal kita mau gak mengerjakannya, mau gak melakukannya. Kalau kita mau melakukannya, mengerjakannya, otomatis Tuhan akan memberikan kita kekuatan, Tuhan akan memberikan kita hikmat, kepintaran untuk mengerjakannya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita bekerja sendiri. Ketahuilah anak-anakku, jika kau mengelolanya dengan baik, talenta yang Tuhan berikan kepadamu, maka akan dilipat gandakan, kata Tuhan tadi ya, hidup sendiri. Tapi kalau kau tinggal diam, udahlah gini-gini aja lah hidupku, no. Dan akhirnya itu akan Tuhan ambil daripadamu, diberikan kepada yang menggunakan dengan baik. Mau gak? Hidupmu terpuruk terus, hidupmu terus tertekan. Udahlah miskin lah terus.
udahlah bodoh lah terus. Mau nggak? Gak. Kalau bapak ditanya nggak mau. Bapak mau bangkit, lebih lagi menggunakan talenta yang Tuhan berikan, berkat yang Tuhan berikan bagi bapak akan bergunakan lebih lagi supaya di kemudian hari Tuhan akan tambah-tambahkan kepada bapak. Sungguh luar biasa ya. Pujian kita tadi berkata apa? Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Ingat, nggak sampai di situ. Tetapi ku berserah kepada kehendaknya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tuhan kasih kepercayaan kepada kita, kita kerjakan dan tetap berserah kepada Dia. Dan Tuhan memiliki rencana yang terbaik bagi kita. Amin. Firman Tuhan ini biarlah menjadi pedoman bagi kita di awal tahun untuk memulai hari-hari kita sedemikian. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, mari renungkan dalam hidupmu. Apa yang Tuhan taruhkan bagimu di tahun ini? Apa berkat yang Tuhan izinkan bagimu tahun ini? Kau masih sehat, itu anugerah, itu talenta yang Tuhan izinkan bagimu. Akhirnya kesehatan yang kau miliki akan kau pergunakan guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika kesehatan yang Tuhan berikan bagimu kamu pergunakan untuk memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan tambahkan yang lain. Kita belajar daring, membosankan, tapi karena kita terus berserah kepada Tuhan seperti pujian kita tadi, Tuhan akan tambahkan kepadamu pikiran, hikmat, supaya kamu juga mendapat kepintaran yang lebih daripada Tuhan. Luar biasa kan? Tuhan akan tambahkan itu. Berserah kepada Tuhan. Karena seperti pujian kita juga berkata, ku diberi kuasa oleh Raja Mulia. Apapun yang terjadi ke depan dalam kehidupan kita, karena kita diberikan kuasa oleh Tuhan, kita mampu melewati itu semua. COVID-19 2020 kita lewati, sampai kita tahun 2021 sehat. Apalagi yang kita alami, Tuhan akan berikan kuasa. Jadi tidak ada gunanya kita untuk bermalas-malasan seperti yang diberikan satu talenta tadi. Udahlah gini-gini aja lah orang COVID kayak gini semacam. Udahlah, kata orang itu semua. Enggak, jangan. Ku tak akan menyerah sebelum ku coba apa yang ku bisa, tapi aku berharap kepada Tuhan. Apa yang Tuhan taruhkan dalam hidupku berkat, akan ku pergunakan guna hormat kemuliaan nama Dia, maka Dia akan menambahkan kepada aku hal-hal yang baik. Luar biasa anak-anakku hari ini yang mendengarkan firman Tuhan ini, setelah mendengarkan firman Tuhan yang akan lebih luar biasa lagi diberkati. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan mengajarkan kami, ada 3 orang yang Tuhan diberikan kepercayaan, memiliki talenta yang berbeda-beda. Tapi dari berbeda-beda talenta yang mereka miliki, mereka juga mengerjakannya dengan cara yang berbeda. Ketika memiliki respon yang baik dengan talenta yang diberikan, maka Tuhan akan melimpah gandakan. Tapi ketika memiliki respon yang tidak baik dengan talenta yang tidak, Tuhan akan mengambilnya. Tuhan, hari ini kami ambil komitmen, apa yang Tuhan komitmen kami hari ini, apa yang Tuhan taruhkan kepada kami, talenta yang Tuhan berikan kepada kami mempergunakan dengan sebaik-baiknya supaya Tuhan melimpahkan berkahnya kembali kepada kami. Dan kami mau semuanya diberi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami hari ini. Dan ucapan syukur kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Marilah anak-anakku semuanya, para orang tua kami juga yang membutuhkan ibadah hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan doa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripadanya. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.